Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dasya Dila dengan NPM 2011100294, kelas C, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Radina Lampung semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusiana MPD. Yang pertama yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda tentang pengertian sejarah, kebudayaan, dan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan sebagian peristiwa yang mampu dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejarah diberikan arti sebagai catatan tentang warga umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat warga itu. Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Nah, sedangkan sejarah kebudayaan Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa dan cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupan lainnya. Soal yang kedua yaitu, ceritakan secara runtut keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah, serta dakwah Nabi periode Madinah. Jawabannya, jadi, keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang sangat tidak terkendali. Masyarakat di Arab seperti tidak memiliki aturan hidup karena mereka melakukan hal yang sangat tidak wajar dilakukan, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, dan lain-lain. Maka dari itulah zaman sebelum Islam datang disebut dengan zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama adalah dakwah sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1-7, sementara dakwah terang-terangan mulai dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95. Kisah singkat dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dalam kurun waktu selama 30 tahun, dakwah Islam telah menyebar ke sentero semenanjung Arab, Irak, Persia, Mesir, dan Suriah. Dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar singgah di sebuah tempat yang bernama Quba. Di tempat tersebut, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mereka mendirikan masjid yang dinamai dengan Masjid Quba. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan secara runtut apa itu Khulafaur Rasyidin. Sebutkan 4 tokoh Khulafaur Rasyidin serta kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang ilmu pengetahuan. Khulafaur Rasyidin dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapat petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Walaupun waktu yang singkat, sebagai pengganti Nabi dalam kepemimpinan agama dan pemerintahan, Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam rangka pengembangan Islam. Beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar yang memberikan kontribusi terhadap umat Islam antara lain, yang pertama, memerangi kelompok pembangkang, yang kedua, modifikasi Al-Quran, yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khalifah pada bulan Jamadil akhir tahun 13 Hijriah
Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perluasan Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu, prestasi yang dicapai Utsman bin Affan antara lain: yang pertama, kodifikasi mazhab Al-Quran; yang kedua, menetapkan kalender hijrah; yang ketiga, renovasi Masjid Nabawi; yang keempat, pembentukan wilayah Islam; kelima, perluasan wilayah Islam. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang dicapai, antara lain: yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap; yang kedua, membenahi keuangan negara, Baitul Mal; yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa; yang keempat, bidang pembangunan, membangun kota Kufah. Yang keempat, pertanyaannya, ceritakan peradaban Islam di masa Bani Umayyah serta ceritakan perkembangan di bidang politik, bidang pemikiran, bidang ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan bidang seni budaya. Jadi, nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hashim bin Abdul Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abdul Syafwan bin Harb Muawiyah. Di samping sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah, juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Perkembangan di bidang politik dan militer. Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufar ke Damaskus, menumpuk segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya, menyusun organisasi pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Di masa Khalifah Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat, seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan seni ukir dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selanjutnya, perkembangan bidang ekonomi. Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu monumental, karena pada zaman pemerintahan ini pemikiran-pemikiran ekonomi lahir bukan berasal dari ekonomi murni intelektual muslim, tetapi berasal dari hasil interpretasi kalangan ilmu lintas disiplin yang berlatar belakang fikih, tasawuf, filsafat, sosiologi, dan politik. Kemudian perkembangan bidang kesenian, di antaranya seni suara, seni arsitektur, seni rupa, seni bahasa, dan lain-lain. Agama Islam hadir di tanah Spanyol modern pada saat yang hampir sama dengan zaman kejayaan Islam. Kemunculan Islam di negeri tersebut tercatat dari tahun 709 hingga 1614, dimulai dengan pemerintahan Arab yang berakhir dengan pengusiran Moriscus dan dari Andalusia. Soal yang kelima, yaitu ceritakan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah, serta ceritakan perkembangan di bidang politik, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang seni budaya. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun
750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat dan pada masa dinasti Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Perkembangan di bidang politik. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu yang pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan yang kedua, mengutamakan orang-orang keturunan Persia. Di sisi lain, kemajuan politik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah mulai adanya perkembangan keilmuan dan teknologi diarahkan ke dalam ma'had penulisan hadis, fikih, tafsir, dan banyak buku dari berbagai bahasa Arab dan menjadi buku-buku yang disusun secara sistematis. Perkembangan di bidang ekonomi. Ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri seperti pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama, arsitektur. Khalifah Abbasiyah sangat menyukai seni arsitektur dalam keperluan membentuk sebuah gedung, misalnya masjid, istana, madrasah, perkantoran, dan sebagainya. Mereka mendatangkan arsitek dari luar Abbasiyah. Yang kedua, seni tata kota. Istana emas yang berada di tengah kota Baghdad yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Seni bangunan berkembang pula menghasilkan kota Baghdad menjadi kota metropolitan yang megah dan bagus. Kemudian seni bunyi dan musik. Seni bunyi dan musik juga mengalami kemajuan. Pada umumnya, Khalifah Abbasiyah menyukai musik dan lagu yang diciptakan oleh para tokoh terkenal seperti Al-Farabi, Az-Zuman, Az-Zalah, dan Khalifah Hakam. Dan yang terakhir, pertanyaan keenam, ceritakan peradaban Islam di masa Bani Spanyol serta ceritakan perkembangan bidang politik, bidang pemikiran, bidang ekonomi, bidang pengetahuan, dan seni budaya. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Perkembangan di bidang ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer.